Politeknik Negeri Balikpapan, jurusan Bisnis, Prodi Perbankan dan Keuangan Digital. Adanya saya di sini untuk menjelaskan dan menyelesaikan tugas kedua agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan apa saja konsep-konsep dalam Islam. Untuk menerapkan visi ilahi dalam hidup kalian, yaitu kalian harus menerapkan sifat universal. Yang pertama adalah kebaikan, kebenaran, dan menerapkan keadilan. Yang kedua, kalian harus mengetahui atau mencari tahu pengetahuan dan hikmah. Hikmah apa? Hikmah dibalik kalian melakukan kebenaran-kebenaran yang kalian lakukan. Yang ketiga, menjalankan praktik spiritual. Apa sih praktik spiritual itu? Yaitu adalah melakukan mediasi, berpuasa, dan mengembangkan kesadaran spiritual. Yang keempat adalah mengasah akhlak dan moral. Seperti mengasah akhlak dan moral ini adalah melakukan kejujuran, mempunyai kasih sayang untuk semua orang, memiliki kerendahan hati. Maksudnya kayak seperti kalian dijahatin tuh, kalian cuma rendah hati, ikhlas dalam melakukan semua itu. Yang kelima adalah berkontribusi pada dunia kebaikan, seperti membantu fakir-fakir miskin dan memberikan sedekah dan menyebarkan kebaikan di mana-mana. Yang keenam adalah menjalani kehidupan yang bermakna. Seperti kalian menjalani kehidupan yang bermakna adalah kalian merasakan bahwa diri kalian ini bahagia, tidak menemukan jati diri kalian. Kalian itu selalu bersyukur dalam hidup. Seperti itu. Yang ketujuh adalah bersikap terbuka dan rendah hati dan menerima bimbingan dari Tuhan. Itu saja. Kesimpulan dari makna ini adalah pentingnya kalian untuk menjalani kehidupan spiritual. Memiliki visi misi ilahi yang kokoh adalah proses yang menantang dan bermanfaat bagi hidup kalian. Syed Hussein Nasir menawarkan terapi spiritual untuk membasmi problematika manusia yang modern sekarang ini. Dan kita harus menjelaskan apa sih itu. Itu adalah contoh praktik atau pengobatan fisioterapi yang dilakukan Syed Hussein Nasir ini bermanfaat untuk meningkatkan kesadaran diri, membuat ketenangan batin, dan menemukan makna hidup, memperkuat moral dan etika kita. Menemukan makna hidup nih kayak kalian menemukan kayak kalian nih mau ngapain, kalian tujuan kalian hidup apa. Jika kalian melakukan atau membuat psikoterapi ini yang dilakukan oleh Syed Hussein Nasir, maka di situ kalian bisa seperti curhat ke dia bahwa masalah hidup kalian ini apa. Jadi kalian menemukan bagaimana kalian akan melanjutkan hidup, karena kalian ini sedang kayak seperti terganggu karena orang yang melakukan psikoterapi itu tidak tahu tujuan hidup kemana, ingin melakukan apa, seperti itu. Apa sih yang harus dilakukan oleh manusia agar bisa konsisten dalam melakukan kebaikan? Yang pertama adalah kalian bisa mengajak teman kalian untuk berbondong-bondong pergi sholat ke masjid. Itu adalah salah satu bentuk contoh kebaikan. Yang kedua adalah kalian bisa mengajak teman kalian untuk memberikan sedekah untuk anak-anak yatim di panti asuhan. Yang ketiga adalah kalian bisa memberikan orang atau fakir miskin kayak baju-baju kalian. Itu juga salah satu bentuk kebaikan. Nah, jika kalian sering melakukan hal itu, maka insya Allah kalian bisa konsisten dalam melakukan kebaikan. Dan jangan lupa rajin beribadah, itu juga salah satu bentuk kebaikan. Apa yang dimaksud dengan tajalliyat Tuhan? Adalah proses di mana Tuhan memanifestasikan dirinya dalam bentuk konkret. Dalam Sufisme, tajalliyat diyakini sebagai penampakan dan pengungkapan Tuhan sebagai kebenaran. Dalam tasawuf modern, tajalli merupakan penghayatan rasa kealahan atau dalam istilah Hamka, kelihatan Allah di dalam hati.
konsep tentang Tuhan dalam perspektif teologis adalah kesadaran bahwa tentang Tuhan baik buruk dan cara beragama hanya bisa diterima berasal dari Tuhan sendiri. Dalam berbagai agama, konsep Tuhan memiliki perbedaan. Yang pertama, seperti agama Islam tentunya berbeda. Dalam Islam, Tuhan disebut Allah yang Esa diyakini sebagai zat maha tinggi, nyata, Esa menciptakan, maha kuat, maha tahu, yang abadi, penentu segala takdir. Dalam Kristen, kepercayaan Kristen, Allah dikenal dari tindakannya sebagai pencipta, penyelamat, Yesus Kristus, dan pembahu dalam Roh Kudus. Bagaimana sih Tuhan dirasionalisasikan dalam perspektif filosofis? Yaitu dengan cara kita mempercayai bahwa Tuhan adalah yang Esa, mengajukan bahwa alam semesta itu terbatas, diciptakan dalam waktu, sehingga harus ada menciptakan tidak terbatas dan tidak terkait waktu, menyatakan bahwa pencipta harus bersifat Esa, mendefinisikan Tuhan sebagai sebab pertama yang menciptakan segala sesuatu dari tiada, menyatakan bahwa Tuhan adalah entitas yang abdi, sempurna, dan segala sesuatu yang ada hanya dapat dipahami melalui hubungannya dengan Tuhan, mendefinisikan Tuhan dan sifat-sifatnya seperti mau tahu, maha adil, kekal, dan menciptakan segala sesuatu. Filsafat ketuhanan adalah pemikiran tentang Tuhan dengan pendekatan akal budi. Orang yang menganut agama tertentu seperti Islam, Kristen, Yahudi akan menambahkan pendekatan wahyu dan dalam pemikirannya. Bagaimana Tuhan disembah dalam perspektif sosiologis? Nah, di sini kan kita di Indonesia tuh beragam macam budaya, bukan hanya satu. Jadi budaya-budayanya dan beragam-beragam persembahan Tuhan yang mereka anut itu kan berbeda. Tapi di sini saya akan menjelaskan kayak bagaimana kita menyembah Tuhan dalam Islam, yaitu seperti kita melakukan sholat, mengaji, zakat, bersedekah, melakukan haji. Nah, itu salah satu dan contoh-contoh bentuk kita menyembah Tuhan kita. Dalam Islam itu kita tidak bilang Tuhan, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Tuhan dirasakan dalam perspektif psikologis, yaitu dengan cara kalian seperti contohnya agama Islam. Bagaimana sih kalian kayak percaya bahwa kalian merasakan bahwa kehadiran Tuhan itu nyata adanya? Yang pertama adalah dengan cara kalian sholat, mengaji, dan percaya bahwa Tuhan itu ada di saat kalian kesusahan. Nah, itu adalah salah satu atau beberapa contoh dari kehadiran Tuhan yang kalian rasakan di hidup kalian. Karena agama dan pengalaman spiritual mempengaruhi kesehatan mental dan kesejahteraan manusia. Jadi, jika kalian seorang yang memiliki agama, kalian harus mempercayai dan merasakan kehadiran Tuhan dalam bentuk bagaimana ajaran agama kalian memeluknya. Maksudnya kayak bagaimana ajaran agama kalian ini kayak mengajarkan bahwa Islam itu harus melakukan ini, Islam itu harus melakukan itu. Itu adalah salah satu bentuk untuk kalian merasakan kehadiran Tuhan kalian. Mengapa kesadaran spiritual dan konsep ketuhanan dijadikan konsep yang satu? Karena meskipun terdapat perbedaan dari dua konsep ini, mereka sama-sama menunjukkan pada tingkat kesadaran yang lebih tinggi yang memungkinkan individu untuk menemukan makna dan tujuan hidupnya, serta menghubungkan dengan sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri.